Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menghadiri senam sehat bersama Ganjar Mahfud di depan Taman Alun Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu pagi. Ribuan warga dari berbagai penjuru kota Pontianak dan sekitarnya pun tumpah ruah menghadiri kegiatan senam sehat ini. Warga rela berpanas-panasan dan sangat antusias menyambut pasangan Ganjar dan Mahfud. Dalam sambutannya, Ganjar memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat kota Pontianak. Sejumlah warga mengaku kagum dengan sosok pasangan Ganjar Mahfud yang dinilai sangat ideal dan mampu menjawab tantangan anak muda. Pak Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang sangat cocok akan kita saya anak muda tepati, untuk memimpin bangsa yang hari ini kita lihat yaitu bahwa menghadirkan calon Ganjar Presiden Mahfud itu cukup Republik memadai Indonesia karena mereka yang itu menang merakyat, mereka nomor. juga punya pengalaman di bidang legislatif, Boleh kita hadirkan bidang sekarang? eksekutif dan bidang yudikatif. Benar. Menurut kita untuk Bagi menjawab yang tantangan-tantangan masuk, anak muda, saudara maka angkat Ganjar tangan Mahfud lah dua, pilihan oke? kita. Selain berolahraga bersama Ganjar Mahfud, acara senam sehat ini juga dimeriahkan oleh penampilan Dewi Persik dan sejumlah artis ibu kota lainnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan iNewsroom Weekend bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, informasi pertama di iNewsroom Weekend hari ini, apel siaga tahapan pemilu hari ini digelar dan kita di Monumen Nasional Jakarta. Dan dalam apel ini Bawaslu menyampaikan strategi pengawasan jelang pemilu 2024. Dan pemirsa, informasi berikutnya di iNewsroom Weekend, kita saksikan informasi berikut ini. Pagi ini Bawaslu RI mengadakan apel siaga pengawasan tahapan kampanye menuju Pilpres 2024. Apel tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta jajaran Bawaslu, 1.000 panitia penyelenggara pemilu 2024 dari 38 provinsi di Indonesia, hingga turut hadir Menkominfo Budi Aris Setiadi. Dalam apel, Ketua Bawaslu memberikan arahan kepada seluruh panitia dalam mengawal terselenggaranya kontestasi pemilu 2024 yang adil dan nyaman. Sejumlah upaya dimasifkan Bawaslu dalam pengawalan pemilu, salah satunya pengawasan media sosial yang bekerja sama dengan Kemenkominfo demi menghindari adanya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau adu domba menggiring opini buruk pasangan calon. Masing-masing jajaran pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di media sosial, identifikasi tagar populer, akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu, dan tren yang mungkin perlu diawasi. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak Menkominfo di sini memastikan Bapak Ibu mempunyai koordinasi langsung dengan Kominfo. Jika ada medsos bermasalah, ada akun-akun bermasalah, laporkan. Bawaslu juga mengingatkan kepada peserta pemilu untuk wajib membuat rekening khusus dana kampanye agar terhindar dari politik uang dalam perputaran kampanye. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU DKI Jakarta melakukan upaya jemput bola dengan menyosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 di kawasan Car Free Day Jakarta. Posko layanan juga disediakan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih. KPU Provinsi DKI Jakarta membuka posko layanan langsung bertemu masyarakat di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta hari ini. Di sini disediakan layanan pindah memilih guna memfasilitasi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS di luar domisili. Dengan syarat pemilih telah terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap di suatu TPS.
Jadi kalau mereka terdaftar di DPT baru mereka boleh pindah milih. Tapi setelah itu baru mereka mengurus di kelurahan atau kecamatan dengan bawa bukti diri bahwa dia sudah terdaftar, bahwa dia punya alasan tertentu untuk bisa pindah milih. Kartu identitas, bukti terdaftar, sama bukti dukung. Selain terdapat posko layanan pindah memilih, ada juga beragam kegiatan seru lainnya seperti senam aerobik, video booth, kuis, serta door prize sepeda dan hadiah menarik lain. Adapun upaya jemput bola ini akan berlangsung setiap minggu di kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Konvensi Regional DKI Jakarta 3 Full Gospel Businessmen's Fellowship Internasional digelar di Jakarta. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang hadir dan menjadi pembicara mengajak masyarakat Indonesia memiliki sifat melayani untuk kemajuan bangsa. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo hadir bersama istri Liliana Tanu Sudibyo pada Konvensi Regional DKI Jakarta 3 dan CEO Forum yang diinisiasi Full Gospel Businessmen's Fellowship Internasional bersama Ladies of the Fellowship DKI 3 di Mall Season City, Jakarta Barat. HT dan Liliana berbagi wawasan serta pengalaman sebagai pengusaha dan politisi pada ajang yang mengusung tema Impactful Life ini. HT menekankan tentang sifat melayani untuk bersama-sama membangun bangsa. Kalau kita bisa berdampak itu kan artinya kita berbuat sesuatu dari yang paling kecil mungkin di rumah, organisasi kita misalnya di kantor, terus di organisasi komunitas yang lebih besar ataupun di masyarakat ya. Jadi saya rasa itu prinsip melayani itu bisa diterapkan dalam segala situasi. Dan kalau kita berpegang pada prinsip melayani, saya rasa akan bagus sekali dan tentunya itu bisa menjadi role model bagi yang lain juga. Pertama itu kita harus berfondasi kepada Tuhan, yang mana kita tahu bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Pada saat kita tahu hidup itu bertujuan, pastinya kita bisa berdampak. Dengan berpegang pada prinsip melayani, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Eksekutif Chairman MNC Group ini percaya kemajuan serta tujuan Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Muhaimin diangkat sebagai Bapak Pemekaran Daerah. Muhaimin Iskandar bertemu dengan ratusan tokoh Presidium Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Menurut cawapres yang diusung Koalisi Perubahan ini, pemekaran daerah otonomi baru sangat diperlukan, terlebih lagi daerah yang jumlah penduduknya cukup banyak, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Dalam kunjungan ini, Muhaimin diangkat sebagai Bapak Pemekaran Daerah melalui prosesi pemasangan noken. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menghadiri Jalan Sehat di Makassar, Sulawesi Selatan. Gibran hadir bersama istrinya Selvi Ananda menyapa peserta Jalan Sehat. Kedatangan Gibran disambut para peserta dan pendukungnya di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama istrinya Selvi Ananda, Gibran melepas peserta Jalan Sehat dengan jarak 2 km. Gibran juga membagikan pernak-pernik berupa gantungan kunci kepada sejumlah peserta. Kegiatan Jalan Sehat ini berhadiah rumah, umroh, dan sepeda motor. Kita hitung sama-sama untuk semua peserta jalan. Ratusan warga Palestina berkumpul di Al-Bireh, West Bank menyambut pembebasan keluarga kerabat dan rekan mereka yang ditahan oleh Israel. Informasi selengkapnya usai jeda. Ribuan warga mengikuti aksi damai bela Palestina di Depok, Jawa Barat. Dari acara tersebut terkumpul donasi hingga 2,2 miliar rupiah yang akan disalurkan kepada korban kekejaman Zionis Israel di Palestina. Ribuan warga memadati sejumlah jalan protokol di Kota Depok, Jawa Barat Minggu pagi.
Mereka berjalan kaki ke kawasan Grand Depok City Cilodong untuk mengikuti aksi bela Palestina. Sejumlah tokoh agama dan pejabat kota Depok berorasi di atas panggung mengecam kekejaman Zionis Israel di Gaza, Palestina. Para peserta aksi juga mendesak agar Palestina segera merdeka di atas tanah milik mereka. Dari acara ini terkumpul donasi sebesar 2,2 miliar rupiah yang akan disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban kekejian Israel di Palestina. Acara berjalan dengan lancar, tertib, dan mudah-mudahan suara kita didengar oleh dunia internasional bahwa Depok insya Allah selalu bersama dengan kemerdekaan bangsa Palestina. Kami terima kasih dan donasi yang terkumpul insya Allah akan kita sampaikan kepada Basnas Kota Depok. Setelah 7 pekan Israel menjajah dan menyerang Palestina, jumlah korban tewas menyentuh angka 14.854 orang. Sementara 6.800 warga lainnya dilaporkan hilang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Rumput lapangan JIS kebanjiran saat laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil melawan Argentina. Informasi selengkapnya usai jeda. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sedikitnya 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, rumah, dan warung habis terbakar. Kobaran api disertai asap tebal mengejutkan warga di permukiman penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kecamatan Duren Sawit, Minggu siang. Sedikitnya 7 bangunan yang terdiri dari 4 rumah, 2 warung, dan bengkel hangus akibat kebakaran ini. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran sempat menghambat proses pemadaman api. Api pun berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 17 unit mobil damkar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lain. Yang terbakar ini ada 7 bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui, karena masih simpang siur, apakah api dari tengah atau dari pinggir, mungkin kita cari informasinya. Tadi untuk proses pemadamannya ada kesulitan nggak, Bang? Untuk kesulitan ada, tadi karena jalan cukup ngepres dengan unit damkar dan banyak kabel yang terlalu pendek, sehingga kami benar-benar perlahan-lahan masuk ke dalam lokasi ini. Namun alhamdulillah mobil semuanya bisa masuk ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Stadion JIS menjadi sorotan saat menggelar laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil melawan Argentina. Hal ini karena rumput lapangan sempat tergenang air dan menunda pertandingan hingga 30 menit. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom Weekend hari ini mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Anisha Dasuki pamit, sesaat lagi Mirva Suri akan hadir dalam iNews Malam. Sampai jumpa. Kualitas Jakarta International Stadium atau JIS kembali menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan rumput lapangan sempat tergenang air saat laga perempat final Piala Dunia U17 Jumat lalu yang mempertemukan timnas U17 Brasil melawan Argentina. Pertandingan tersebut harus tertunda 30 menit karena usai hujan deras terdapat genangan air di lapangan. Peristiwa ini ramai di media sosial lantaran sejumlah netizen yang menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung di stadion mengunggah video saat sejumlah titik genangan air muncul di sisi barat lapangan dan diupayakan dibersihkan oleh petugas lapangan. Sebelumnya juga beredar video di media sosial pada Selasa 14 November 2023 saat pertandingan Inggris versus Iran. Sejumlah penonton pulang dengan melepas alas kaki menghindari genangan air yang muncul di sisi barat keluar Stadion JIS. Masyarakat pun heran, mengapa stadion besar